Berlatar di sebuah padang pasir yang tandus, terlihat konvoyan truk sedang membawa sekelompok orang di atasnya. Mereka dikawal ketat dengan para penjagaan yang dilengkapi bedil guys. Namun tak ada seorang pun dari mereka yang mengetahui mereka akan dibawa kemana. Melihat jalan yang terjal dan penuh berbukitan, seorang bapak yang bernama Alvin sangat yakin kalau mereka pasti akan dibawa ke pegunungan untuk dimodarkan. Semua orang mulai merasa ketakutan. Alvin mencoba menenangkan mereka dan mengatakan kalau ini adalah kesempatan yang bagus. Dia meminta semua orang untuk bekerja sama ketika turun nanti. Mereka harus melawan. Saat itu tiba-tiba seseorang melompat dari truk dan berlari sejauh mungkin untuk mencoba kabur guys. Salah satu penjaga menjedornya menggunakan bedil hingga mengenai kakinya. Dia pun berhasil kembali ditangkap. Ketika tertangkap, orang tersebut diikat kaki dan tangannya, kemudian diseret menggunakan boil. Ibunya yang melihat kejadian itu langsung jatuh pingsan guys, dan orang-orang lain menjadi sangat ketakutan. Singkat cerita, mereka pun sampai di tempat tujuan. Mereka semua diturunkan dalam satu tempat dan dibariskan seperti yang direncanakan Arvin. Arvin mulai langsung memberontak. Namun sialnya dia, tak ada satupun dari mereka ikut dalam aksi tersebut karena mereka sudah didoktrin akan modar jika mereka semua melawan. Akhirnya perjuangan Arvin untuk memberontak jadi sia-sia guys. Di luar dugaan Arvin, penjahat malah menyuruh mereka agar segera pergi menyelamatkan diri. Dia berjanji tak akan ada yang mengejar mereka. Mendengar hal itu, semua orang menjadi bersemangat guys. Mereka berharap benar-benar selamat. Akan tetapi mereka semua sama sekali tak tahu kalau ada maksud jahat atas perkataan tersebut. Mendengar teriakan Esla, Arvin segera meninggalkan temannya itu dan menyusul Esla. Esla tersungkur masuk ke dalam sebuah lubang. Arvin pun ikut masuk ke dalamnya. Mereka pun bersembunyi di sana. Namun dua orang lainnya juga sampai ke sana dan membuat Esla dan Arvin hampir jadi ketahuan. Dirasa semua orang sudah modar, tiba-tiba kepala pemberontak mendapat perintah dari pusat untuk membawa semua orang kembali. Di sisi lain, Arvin mulai berputar melihat keadaan di sekitar. Melihat ketinggian lubang itu, Arvin tahu bahwa dia sudah terjebak. Arvin lalu mencoba membuat pijakan untuk ke atas. Namun usahanya gagal karena tekstur dinding yang sangat keras. Sabaha kadar gözleye. Malam hari pun tiba. Arvin mendapati suatu cairan yang jatuh di wajahnya. Rupanya cairan itu adalah iler dari temannya yang sebelumnya modar terbedil. Dia menjadi hidup kembali guys. Dia sangat marah dan mengutuk Arvin serta akan memberitahu posisi mereka dan membuat mereka memperkaos Esla. Karena Arvin berusaha kabur sendirian guys dan membiarkan mereka dimodarkan. Akhirnya Arvin tersadar kalau itu semua adalah sebuah mimpi. Dia pun merasa lega. Keesokan harinya, Arvin mulai mengumpulkan kayu-kayu yang ada di sekitar lubang. Dia berencana akan mengikat kayu-kayu itu untuk melemparkan ke atas guna membuat jalan untuk naik guys. Melihat hal itu, Eslah bertanya apakah rencananya itu akan berhasil. Arvin sendiri mengatakan bahwa ia sendiri juga ragu dengan rencananya ini. Tapi setidaknya dia mencoba, walaupun tingkat keberhasilannya kecil guys. Sebelum mengikat semua pakaian, Arvin terlebih dulu membasahi pakaian itu guys, agar mempermudahkan ia untuk melempar. Barulah ia mulai melempar kayu-kayu itu ke atas.
Hingga setelah beberapa kali percobaan, usaha Arvin akhirnya membuahkan hasil. Nabah, bırakacağım de. Saklayacak beni. Namun Arvin harus gagal guys, karena kayu itu tidak kuat menopang badannya. Arvin mulai pesimis kalau mereka akan Moda terjebak di sini. Semua menjadi sama saja, Moda dengan bedil atau Moda dengan kelaparan. Mikrop düşmesin. Buradan çıkacağız. Di tengah kepanikan itu, air hujan pun datang, membawa sedikit harapan untuk mereka. Keduanya berharap air hujan terus mengenangi lubang sampai penuh. Dengan memanfaatkan air tergenang, mereka akan bisa selamat dengan berenang ke atas. Yargan Kecdom. Namun harapan itu pupus sudah ketika hujan tiba-tiba berhenti sebelum memenuhi lubang. Tak lama kemudian, keduanya mendengar suara orang di atas. Mereka merasa kalau para penjahat itu datang. Mereka segera pergi untuk bersembunyi lagi guys. Ne saklarlar? Mereka pun hanya bisa menunggu dan berharap kalau mereka tak datang di tempat persembunyiannya. Malam hari keduanya mulai lemas kehabisan tenaga guys. Namun apa daya, tak ada sama sekali yang bisa dimakan. Neyimiz yoktu. Kemudian terdengar suara aneh dari sisi lain. Arvin lalu memberanikan diri melihat dari mana sumber suara tersebut. Betapa kagetnya dia saat melihat sumber suara berasal dari temannya yang berubah menjadi zombie. Yaxşı. Sakitleş. Ejder. Berhasil memodarkannya, mereka melihat apa penyebab temannya bisa berubah menjadi zombie. Mereka menemukan sebuah tanda di lukanya. Terlihat dari luka temannya itu kalau dia sudah terinfeksi sebuah virus. Terungkaplah sudah saat ini kalau mereka adalah kelinci percobaan semua eksperimen yang gagal. Mengetahui hal itu, Eslah meminta Arvin untuk melihat lehernya. Tapi untungnya Arvin mengatakan tak ada bekas suntikan di leher Eslah guys. Lalu saat gantian, Eslah melihat leher Arvin. Dia melihat sebuah tanda kalau Arvin telah terinfeksi. Akan tetapi Eslah sengaja berbohong agar membuat hati Arvin tenang guys. Di tengah malam Eslah terbangun. Dia pergi untuk mengecek apakah zombie tadi benar-benar telah modar. Arvin. Siang itu Arvin sudah tak sanggup lagi menahan laparnya. Karena itu dia memilih meminum air yang ada di sebuah genangan. Tanpa diduga Eslah melihat Arvin memakan sesuatu dengan sangat lahap guys. Ternyata Arvin memakan seekor kodok yang dia dapat di genangan. Arvin pun menyuruh Eslah untuk memakannya juga. Namun Eslah tak mau guys, dan lebih memilih modar daripada memakannya. Bak hadi. Al. Sen? Ben bunu yiyebilmem. Tak lama kemudian air hujan turun sangat lebatnya. Kini mereka sangat yakin kalau kali ini mereka pasti berhasil keluar. Tapi tiba-tiba Arvin mulai kejang-kejang, seolah dia akan mulai berubah menjadi zombie. Dengan sekuat tenaga, Eslah mencoba menyadarkan Arvin guys. Hingga akhirnya Arvin pun tersadar. Yalvarırım. Biraz da... Sibil. Suyun seviyesi... Singkat waktu, air sudah memenuhi lubang. Ternyata Eslah tak bisa berenang guys. Ia hanya bisa tergantung pada Arvin. Elimi tuttum. Sibile kalsın. Dengan menggunakan akar-akar yang ada, Eslah akhirnya sampai di permukaan. Dia terus merangkak maju tanpa mau melihat ke belakang. Bahkan saat Arvin memanggil minta tolong, Eslah tak peduli dan terus merangkak maju. Sampai akhirnya Eslah kembali ke belakang karena dia mengingat kebaikan Arvin. Namun naas, Arvin tak berhasil diselamatkan guys. Hepsi benim günahım oldu. Sambil menyesali perbuatannya, Eslah terus berteriak meminta maaf guys.
Keesokan harinya, Esla melanjutkan perjalanan untuk mencari bantuan. Di tengah jalan ia melihat sebuah truk. Dia langsung meminta pertolongan pada truk itu. Namun betapa terkejutnya Esla. Ternyata orang-orang pada truk tersebut adalah para penjahat. Mereka melihat tanda di leher Esla guys. Ternyata Esla juga positif terkena virus. Esla yang mendengar hal itu baru menyadari kalau Arvin ternyata juga bohong kepadanya. Lalu ceritanya usai.